Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Fitriatul Aini dengan NIM 222100266. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Al-Ma'ata. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep hibah dan hadiah. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hibah dan hadiah. Secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibah, yang berarti pemberian atau hadiah. Kata hibah terambil dari kata hububurrih, artinya perjalanan. Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Kata hibah yang bentuk amarnya hab terdapat dalam Al-Quran Al-Imran ayat 38, yang artinya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau mendengar doa." Quran Surat Al-Imran ayat 38. Sedangkan secara terminologi syara, jumhur ulama mendefinisikan hibah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Di sini ada dasar hukum hibah. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dasar hukum hibah itu ada dua. Yang pertama dalil Al-Quran dan yang kedua dalil Al-Hadis. Di sini hukum yang berdasarkan dalil Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 4, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kaum sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu yang sedap lagi bagi akibatnya. Terus yang kedua itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, yang artinya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang yang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakan atau hamba sahaya. Terus dasar yang kedua itu ada dalil Al-Hadis. Di sini ada hadis yang artinya itu saling memberikan hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Rukun hibah. Jumhur ulama menggemukakan bahwa rukun hibah itu ada 4. Yang pertama itu orang yang menghibahkan atau disebut dengan al-wahib. Yang kedua, harta yang dihibahkan atau disebut dengan al-mauhub. Yang ketiga, lafal hibah. Dan yang terakhir yaitu orang yang menerima hibah atau disebut dengan mauhub lahu. Terus ada syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah di sini ada 3. Yang pertama itu syarat orang yang menghibah atau pemberi hadiah. Yang kedua, syarat orang yang diberi hadiah, dan yang ketiga itu syarat benda yang dihibahkan. Nah, yang dimaksud dengan poin pertama itu syarat orang yang menghibah atau pemberi hadiah itu ialah pertama, penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya atau disebut dengan orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum. Terus yang kedua itu syarat orang yang diberi hibah. Orang yang diberi hadiah benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya, contohnya itu masih dalam bentuk janin, maka itu tidak sah dihibahkan. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun ia orang yang asing. Yang terakhir itu ada syarat benda yang dihibahkan. Harta itu memiliki nilai atau manfaat, dapat dimiliki zatnya atau benda itu
berupa sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara masjid atau pesantren. Berikutnya itu ada hikmah hibah. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada sama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi, maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka ia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Terus di sini ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian tersebut. Yang pertama itu menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan. Yang kedua, mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, dan menghilangkan sifat egois dan bakhil. Terus yang terakhir itu menghilangkan rasa dendam. Dalam hadis dijelaskan yang artinya itu saling memberi hadiahlah, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.